Pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku kan menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, itu kerinduanku. Sebab pengorbanan-Mu, sebab karena karya salib-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Haleluya. 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 Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Memuji nama-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji Engkau. Sebab karena pengorbanan-Mu yang termulia Tuhan, kami ada saat ini Tuhan. Karena karya salib-Mu Tuhan, kami ada saat ini Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau meninggikan Kau selamanya Tuhan. Biar Engkau saja yang dimuliakan Tuhan. Inilah penyembahan kami bagi-Mu Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku
Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku bukan menyembahmu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku kan menyembahmu. Seumur hidupku ku kan menyembahmu. Seumur hidupku ku kan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Sungguh rahmat dan anugerah Tuhan yang terbaik untuk saya pagi hari ini. Saya boleh berjumpa dengan rekan-rekan yang kekasih dari Gereja Allah Baik Mojokerto. Dan saat inilah, hari ini saya dapat tugas untuk menyampaikan firman Tuhan pada renungan pagi yang indah ini. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan juga kita tahu hari-hari ini juga adalah pencurahan Roh Kudus yang lagi dinikmati oleh semua umat Tuhan dan khususnya di Gereja Allah Baik Mojokerto ini. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas rahmat, anugerah dan berkat yang sudah Tuhan berikan pada diri kami. Karena kalau kami ada sebagaimana kami ada hari-hari ini semua karena anugerah dan berkat-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, sampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu ini, kuduskan, sucikan, layakkan, sehingga apa yang Roh Kudus ingin sampaikan, boleh hamba-Mu sampaikan dengan baik, dengan tepat, dan menjadi berkat untuk banyak umat-Mu yang ada di Gereja Allah Baik Mojokerto, serta kebenaran firman-Mu lah yang menuntun kami, yang menjadi terang bagi setiap langkah jalan hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk menerima, dan kami siap untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaretku yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari pencurahan Roh Kudus yang sangat-sangat kita dambakan dalam setiap tahun. Karena sepanjang 10 hari ini kita harus meminta pimpinan Roh Kudus supaya setiap orang yang sudah ditebus oleh biru-biru darah salib Tuhan Yesus, kita siap untuk dipenuhi dengan Roh Kudus untuk menopang seluruh prospek kehidupan sehari-hari di muka bumi ini. Karena kita tahu hari-hari ini banyak tantangan, banyak masalah, banyak perkara yang kita harus hadapi dan jalani. Tapi ingat, penopangmu hanya satu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Untuk itulah, mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam hari ini. Kita akan melihat, saya berikan judul yaitu penolong ya. Untuk itulah kita akan membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 16. Saya bacakan, saudara simak baik-baik. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa,
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, dengan jelas sekali firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini sungguh sangat luar biasa saudara, karena perintah Tuhan itu ya dan amin, ya. Perintah Tuhan itu kita harus hormati, turuti, dan ikuti dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap budi, dan segenap kekuatan. Ya, itu tidak bisa dibantah saudara, itu harus diikuti. Karena Tuhan sudah menjelaskan, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau saudara dan saya mengasihi Tuhan Yesus, ya, kamu, saudara dan saya akan menuruti segala perintahnya. Jadi syarat yang utama kalau kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, ialah menuruti perintahnya Tuhan. Mungkin saudara bertanya, wah Pak, perintahnya Tuhan itu berat, perintahnya Tuhan itu luar biasa. Saudara yang kasih, perlu saya ingatkan, perintah Tuhan itu tidak ada yang berat. Kalau kita niat mau melakukan dengan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-3b dikatakan, perintah-perintahnya itu tidak berat saudara. Ya, itu jaminan firman Tuhan. Jadi kalau saudara mau mengikuti perintahnya, sungguh-sungguh itu tidak akan berat. Ya. Jadi intinya kalau ikut Tuhan Yesus itu harus siap belajar firman-Nya, berdoa dengan segenap hati, ya, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terutama menjadi pelakunya, saudara. Saya masih ingat, mungkin saudara juga ingat MasterChef yang barusan berlalu, season 12, itu ada seorang juara ketiga yang saya lihat saudara Dani, ya, bagaimana ia bisa mensejajarkan dirinya untuk mengikuti MasterChef ini sampai akhirnya tinggal 3 orang, ya. Juara 1, juara 2 dan juga si Dani ini. Padahal Dani ini tidak sekolah MasterChef, dan saudara Dani ini adalah home cook, ya. Dia adalah seorang yang hobi masak di rumahnya sendiri. Tapi Dani ini luar biasa. Bisa mengimbangi, ya, sang juara 1 dan 2 sampai akhirnya masuk di peringkat ketiga untuk diambil akhirnya juara 1 dan 2, dan Dani boleh menduduki posisi yang ketiga. Dan dia waktu diwawancara dia mengatakan, saya ini hobi masak, tapi saya ini sering belajar, ya. Belajar membaca buku masak, ya. Belajar dari YouTube. Nah, kuncinya saudara, kalau saya lihat, seorang Dani aja yang home cook bisa menjadi juara 3 dan sampai dapat hadiah 10 juta di MasterChef season 12 ini. Apalagi saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan saya yakin kalau kita mau belajar, merenungkan, melakukan, mempraktekkan firman Tuhan, saya yakin, niscaya kita pun akan menjadi juara saudara. Ya, maksud saya melekat sama Tuhan, hormat, gentar, dan takut akan Tuhan. Karena perintah-perintahnya tidak berat saudara. Ya, apapun yang Tuhan perintahkan itu pasti sesuai dengan bobot dan kemampuan saudara dan saya. Dan pasti tidak ada kata-kata berat. Jangan sampai sebelum berperang saudara dan saya menganggap musuhnya terlalu besar. Ya, seperti kalau kita baca di mana Yosua masuk di dalam Yeriko, ya. Waktu itu di mana Yosua harus berperang dengan luar biasa, ya. Dan di mana waktu itu Musa mengutus 12 suku untuk melihat lawan-lawannya, 10 suku menolak, tidak mau berperang karena musuh-musuhnya raksasa dan luar biasa. Tapi Yosua dan Kaleb mengatakan, Tuhan yang kita sembah lebih besar dari mereka semuanya itu. Nah, untuk itulah tekad ini saudara, kita akan bawa di dalam pencurahan Roh Kudus ini. Kita mau minta dengan sungguh-sungguh pada Tuhan supaya Tuhan memberikan
kepenuhan Roh Kudus pada setiap saudara dan saya, ya, sehingga kita siap melaksanakan perintah-perintahnya Tuhan. Selanjutnya ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Ayat yang ke-16 saya bacakan, saudara simak baik-baik. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan jelas di sini dikatakan Tuhan Yesus akan meminta pada Bapa untuk memberikan seorang penolong kepada saudara dan saya, bukan untuk sementara saudara, tapi selama-lamanya. Ini yang luar biasa. Jadi masalahnya sekarang apa yang perlu kita takutkan saudara? Ya, jaminannya sudah jelas. Jangan yang jelas ini penolong itu pasti lebih kuat daripada saudara dan saya. Tidak mungkin penolong itu lebih lemah, ya. Pasti lebih kuat. Untuk itulah kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Hebat, dahsyat, ya. Dan sangat mengasihi saudara dan saya. Tapi satu hal yang perlu kita tahu saudara, ya. Karakter manusia itu rentan dan lemah saudara. Mudah terpengaruh. Maka itu Tuhan Yesus tahu. Dia memberikan seorang penolong bukan untuk sementara. Tapi selama-lamanya, selama saudara dan saya hidup di bumi. Sampai nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaan kerajaannya. Jaminannya sangat luar biasa saudara. Untuk itulah kita bersyukur ya. Hari-hari ini ada kepenuhan Roh Kudus. Jangan saudara lewatkan, jangan saudara abaikan, ya. Saudara ikuti dengan tekun dan minta dipenuhi dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan segenap kekuatanmu. Itulah yang akan menopang saudara, ya, menuju keberhasilan dan keberuntungan. Untuk itu saudara, kita akan lihat sebentar apa yang dimaksud dengan karakter manusia yang lemah dan rentan, ya. Kalau saya pelajari saudara, yang pertama, Tuhan perlu memberikan seorang penolong pada saudara dan saya, yaitu Roh Kudus, ya. Karena manusia itu gampang terbujuk dan terpengaruh. Memang kita manusia wataknya memang seperti itu, saudara, ya. Kalau saudara dan saya sering nonton TV, maka itu di TV itu banyak sekali penawaran, ya. Promo-promo yang luar biasa, yang supaya memikat hati dan pikiran saudara. Dan juga termasuk saya saudara ya. Supaya apa? Gampang terbujuk dan gampang terpengaruh ya. Akhirnya kita akan bila kita tidak punya penguasaan diri, maka kita akan terpengaruh ya. Ini yang sangat-sangat berbahaya saudara. Maka itu dikatakan ya, firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, roh itu penurut tapi daging itu lemah saudara ya. Maka itu hati-hati saudara di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari di dunia ini yang masih sangat panjang ini yang kita nikmati bersama ya. Kita jangan mudah terbujuk dan terpengaruh dengan apapun juga penawaran dunia. Jangan mudah terbujuk dan terpengaruh dengan bisikan ya. Setan, iblis, Lucifer dan antek-anteknya. Ini sangat penting saudara ya. Karena kita melihat hari-hari ini orang dibully saja bisa menyebabkan orang itu bunuh diri saudara ya. Dan karena apa jurus ini dipakai oleh orang-orang di dunia yang begitu iri, dengki, dendam, sakit hati ya. Saudara sekarang aja kalau kita lihat orang utang ojol aja sampai disiarkan di seluruh dunia saudara ya. Itu untuk apa? Untuk mempermalu orang yang hutang ya. Dan sekaligus apa? Supaya saudara siap bayar hutang. Tapi alangkah celakanya kalau si yang pinjam duit ini tidak mampu, mentalnya tidak kuat saudara ya. Sampai akhirnya dia ngomong, wis tak bunuh diri saja ya. Ini yang dikehendaki oleh setan saudara. Maka itu ayo kita mau waspada aja. Kalau ada masalah apapun juga yang ruwet, yang rumit, yang berat, jangan cari yang lain. Cari Tuhan Roh Kudus ya.
minta kekuatan, minta pimpinannya, minta bimbingannya, supaya kita tidak terbujuk dan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Tetapi dengan yang positif kita akan ikuti, ya. Selanjutnya yang kedua dikatakan, pada umumnya manusia itu mudah stres dan akhirnya menjadi nekat, saudara. Ya, hal inilah yang sangat kita perlu jaga juga, saudara. Apapun juga yang kita hadapi, seringkali satu masalah datang, belum selesai, tertimpa masalah kedua. Belum selesai, ada lagi masalah yang ketiga dan seterusnya, saudara. Sehingga membuat kita ini stres, saudara, ya. Bingung dan stres. Bagaimana tidak stres? Kondisinya. Belum satu selesai, ketumpuk yang kedua. Belum selesai yang kedua, datang yang ketiga, saudara, ya. Memang itu ujian yang harus kita lewati dalam kehidupan ini. Ingat, saudara, apapun yang saudara dan saya lewati, hadapi dan rasakan, itu tidak akan melebihi kekuatan saudara dan saya. Itu janji firman Tuhan, ya. Kalau saudara mampu membawa 5 kilo, Tuhan tidak mungkin memberikan beban itu atau pencobaan atau tantangan, masalah dan perkara itu 10 kilo untuk saudara dan saya, ya. Pasti sesuai dengan ukuran kemampuan saudara dan saya. Maka itu kita jangan pernah gentar, takut, bingung, stres, ya. Akhirnya akhirnya mengambil jalan yang nekat, ya. Nekatnya kalau benar enggak apa-apa, saudara. Tapi nekatnya kalau keliru, itu yang membawa celaka, saudara. Untuk itulah saya ingatkan, ya. Ada apapun juga, ya. Jangan cari yang lain, ya. Karena dikatakan apa? Yesus naik ke surga tidak menjadikan kita yatim piatu, ya. Yesus memberikan seorang penolong, ya. Maka itu saudara, kalau stres tidak curhat pada siapapun juga. Kadang-kadang yang dicurhati itu nanti bocor ngomongannya, tambah saudara stres, saudara, ya. Curhat saja pada Tuhan Roh Kudus. Minta pimpinannya, ya. Sehingga setiap langkah-langkah saudara itu akan menjadi tepat dan tidak menjadi bodoh dan akhirnya nekat, saudara, ya. Andalkan hikmat dan tuntunan Roh Kudus, itu yang paling utama, saudara. Memang kalau saya lihat hidup ini tidak mudah. Ngomong mudah, saudara, prakteknya itu sulit. Tapi kalau tekad kita tetap minta pimpinan yang tertinggi, yaitu Tuhan Roh Kudus, maka saudara akan melewatinya dengan tenang, ya, dilimpahi damai sejahtera dan sukacita dari surgawi, sehingga saudara tidak goyang, gentar dan takut lagi, ya. Untuk itulah, saudara, maksud yang ketiga, saudara, kenapa Tuhan Yesus perlu memberikan seorang penolong, yaitu Tuhan Roh Kudus? Karena manusia itu mudah lupa dan kecewa, ya. Ini yang rentan sekali, saudara. Karena kita lihat seringkali, ya, di dalam ibadah dikatakan ampunilah musuhmu, ya. Berikanlah pipimu kalau ditampar. Kalau pipimu ditampar, berikanlah pipi kananmu, ya. Ngomong enak, saudara, ya. Ya. Tapi dilakukan itu sulit, saudara. Apalagi acap kali kita melihat setelah pulang ibadah yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang begitu indah dan luar biasanya. Begitu di parkiran pulang, karena gerejanya penuh, jemaatnya banyak. Kalau pulang harus ngantri, ya. Untuk keluarnya aja harus rebutan, saudara. Sehingga saling tidak ada kesabaran, sarang main klakson, ya. Mau buru-buru, mungkin mau ketemu pacarnya, mungkin sudah lapar mau makan dan sebagainya. Sehingga terjadilah saling rebutan jalan, ya. Setelah rebutan jalan pasti ada yang tidak terima, saudara, ya. Apa yang akan terjadi? Yaitu umpatan. Kata-kata kebun binatang akan keluar, saudara, ya. Padahal baru saja 5-10 menit keluar dari gereja, saudara, ya. Lupa apa yang dikorbankan oleh hamba-hambanya. Ya, lupa apa yang disampaikan. Jadi semuanya itu sangat rentan, saudara. Maka itu Tuhan Roh Kudus juga ingatkan, ya, manusia itu mudah lupa dan kecewa. Maka itu kita harus hati-hati, saudara, ya. Ingat firman Tuhan sudah mengatakan, tunduklah pada Allah.
lawanlah Satan, iblis, Lucifer dan antek-anteknya, maka mereka akan lari daripadamu. Ya, memang setan itu harus dilawan, saudara. Kalau nggak dilawan, ngelamak, saudara. Tahu ngelamak, saudara? Ya, terus menerus menggoda saudara dan kita semuanya. Memang setan itu tidak jerah, saudara. Ya, tidak pernah berhenti untuk mengganggu saudara dan saya. Terutama bisik-bisikannya yang begitu tajam, ya, yang bisa menggoyahkan hati dan pikiran kita. Maka itu kita harus lawan mereka. Karena juga firman Tuhan dikatakan di surat Petrus, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, untuk itulah saudara, kita perlu waspada, perlu berjaga-jaga, perlu berdoa dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan segenap kekuatan, supaya kita tidak mudah, ya, direcoki oleh iblis, Satan dan antek-anteknya. Karena kita tahu firman Tuhan itu luar biasa. Maka itu kalau saudara sudah menghadapi hal-hal yang demikian, ya, jangan pernah lupa firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan, saudara, ya. Berikan prioritas pada firman Tuhan. Karena ada firman yang sangat bagus sekali, akan saya bacakan, ya. Di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang 11 dikatakan demikian. Ini untuk tambahan pada diri kita semuanya, ya. Yesaya pasal 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ini janji Tuhan begitu luar biasa, saudara. Jadi firman yang sudah dikeluarkan oleh Tuhan Yesus itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan, ya, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan dan suruhkan. Betapa dahsyat dan luar biasanya firman Tuhan. Maka itu saudara, mari tekunlah membaca firman Tuhan, ya. Karena di gereja ini juga ada keluar, ya, satu panduan untuk membaca dalam setahun mulai kita Kejadian sampai Wahyu. Saya ikuti terus, saudara, ya. Hari ini kalau tidak salah pembacaan kitab Ayub yang terakhir, saudara, ya. Pasal 41, 40, 41 sampai 42. Ya. Kemarin pasal 37, 38, 39. Kenapa saya bisa hafal, saudara? Karena saya ikuti, saudara, ya. Setiap tahun saya ikuti pembacaan firman Tuhan, ya. Sejak Covid itu saya ikuti. Covid tahun 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Selama 6 tahun ini saya rutin mengikuti pembacaan firman Tuhan harian mulai Januari sampai 31 Desember, saudara, ya. Saya ikuti. Maka itu saya hafal. Hari ini jadwal membaca kitab Ayub pasal 40, 41, 42, ya. Karena kemarin saya sudah baca pasal 37, 38, 39. Ayo saudara, ya. Masa seusia saya gini masih aktif membaca, apalagi yang saudara lebih muda, ya. Jangan malas, saudara, ya. Karena kita harus belajar, ya. Belajar seperti yang tadi saya saksikan saudara Dani dari MasterChef Season 12. Ia akan harus tekun belajar sehingga ia bersaing, ya. Sehingga ia bisa masuk sampai kategori 3 besar, saudara, ya. Apalagi saudara saya, ini firman Tuhan, saudara, ya. Bukan buku dunia, firman Tuhan yang akan menunjang, menopang, menguatkan saudara di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dikuatkan, disegarkan, dimantapkan. Itu oleh karena bimbingan tuntunan firman Tuhan, ya. Nah, ini yang terakhir, saudara, karena saya lihat waktunya sudah mepet, ya. Yang keempat dikatakan, manusia itu mudah menghalalkan segala cara. Nah, ini penting sekali, saudara, ya. Jadi kalau saudara sudah kepepet, sudah stres, ya, sudah bingung, sudah mentok, sudah tidak ada jalan lain, ya, ingat, jangan menghalalkan segala cara, ya. Karena firman Tuhan sudah saya bacakan tadi awal, ya. Mari menuruti perintah-perintah dan ketetapan Tuhan, ya.
supaya semua perintah-perintah dan ketetapan Tuhan yang di Injil Yohanes tadi pasal 14 ayat 15 dikatakan, menuruti perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan dimeteraikan di dalam segenap hatimu, saudara, ya. Supaya di saat saudara kepepet, tidak mampu mentok jalannya, jangan cari yang lain. Tetap cari Tuhan Yesus. Firman itu bila perlu hafalkan, saudara, ya. Kalau sudah menyatu dengan roh, jiwa, dan tubuhmu, maka firman itu otomatis akan keluar. Kalau saudara lagi sudah tidak berdaya sama sekali, ya. Apalagi kalau saudara sudah dipenuhi oleh Tuhan Roh Kudus, saudara bisa berbahasa lidah, bisa terus berdoa, memuji, menyembah, berdoa sama Tuhan dengan memakai bahasa lidah yang sangat luar biasa, ya, yang sangat powerful, saudara, ya. Untuk itulah, ingat saudara, jangan pernah bimbang dan takut, ya. Tuhan akan memberkati hidupmu, ya, serta menjaga keluar masukmu. Engkau tidak akan turun tetapi naik, ya. Tidak menjadi ekor tetapi dipimpin Tuhan menjadi kepala. Asal kita mau tekun, mau dengan sungguh-sungguh, ya. Niscaya saudara, ya. Tuhan itu sangat baik, sungguh baik, luar biasa baik. Jangan pernah sia-siakan penyertaan, perlindungan dan tuntunan Tuhan yang begitu luar biasa. Karena kita tahu Tuhan adalah segala-galanya bagi diri kita semuanya. Tuhan adalah kekuatan kita yang sungguh dahsyat, ya. Apalagi di saat-saat ini, saudara, kita melihat banyak pabrik yang ditutup, banyak karyawan yang di PHK. Sungguh ironis sekali, saudara, ya. Begitu banyak kalau kita lihat sekarang di jalan-jalan kecil, di perumahan-perumahan, ya. Di mana-mana mereka pasang spanduk, saudara, ya. Menjajakan keahliannya, ada masakan mulai dari pecel, cendol dan sebagainya, ya. Mereka banyak sekarang. Kalau dulu saya tidak pernah kelihatan di perumahan itu banyak spanduk, banyak yang dipajang di depan rumah, saudara, ya. Karena apa? Sekarang ini banyak yang di PHK, saudara. Satu-satunya jalan yang paling cepat bisa mendapatkan uang itu adalah jual makanan dan minuman, ya, yang bisa dinikmati masyarakat dengan harga yang relatif, saudara, ya. Mereka terpaksa melakukan itu, ya. Mungkin ada yang berhasil, tapi mungkin juga ada yang tidak berhasil, saudara. Tapi ingat, kalau kita mau berusaha dengan pimpinan Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan dan saya, saudara dan saya akan disertai Tuhan, akan menjadi berhasil, beruntung, berkemenangan, dan hidup berkelimpahan. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus sangat baik, sungguh baik, luar biasa baik. Karena gereja kita ini gereja Allah baik, saudara. Amin, saudara. Ya, untuk itulah firman Tuhan saya akhiri sampai di sini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan terutama nama Tuhan Yesus dipermuliakan, ya. Mari kita satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas berkat firman-Mu ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk tidak mudah tertipu oleh segala kelicikan dari setan dan antek-anteknya, Tuhan. Untuk itu kami mau meraih seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kami dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajari kami kebenaran firman-Mu, urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dimanapun juga semua umat-Mu, jemaat GAB khususnya Tuhan berada, mereka, kami semuanya dikuatkan, dimantapkan, diteguhkan, sehingga kami tidak mudah terombang-ambing, sehingga kami betul-betul dapat membedakan mana itu suara dari Tuhan Yesus Kristusku, mana itu suara dari setan yang menyamar sebagai malaikat terang, supaya kami tidak tertipu. Karena firman-Mu mengatakan, ya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan perintah-perintah, melawan puasa-puasa, melawan tumpung dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Untuk itu Tuhan, kami mohon lengkapi kami dengan seluruh perlengkapan senjata-Mu, sehingga kami mampu sanggup melawan tipu muslihat iblis. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Berkati semua umat-Mu dari Gereja Allah Baik Pusat Mojokerto ini. Berkati sepanjang hari ini, dimanapun juga kami berada, penyertaan perlindungan-Mu, bimbingan-Mu, tuntunan-Mu,
selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami dijadikan berhasil, beruntung, berkemenangan, berkelimpahan. Oleh karena rahmat dan anugerah-Mu yang luar biasa itu. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mau ucapkan terima kasih atas semua renungan firman-Mu ini. Hanya dalam satu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, orang sadar yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih. Glory, glory, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.